Sip. Bisa kita mulai sekarang, udah memasuki waktu jam 16.00. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi at'aba anal azan. Inna rabbana la ghafurur syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam wa alaihi wa ashabi amma ba'du. Yang terhormat Ustadz kita selaku pemateri pada sore hari ini, Ustadz Muhammad Rashid Ridho SAG, yang saya hormati, ayah, bunda, serta teman-teman dan sahabat dari PKCQ yang kami sayangi. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersua melalui Zoom meeting ini dalam agenda barbecue pada sore hari ini. Sholawat beriring salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, sebelum kita mulai acara pada sore hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Angga Rifki Hadianto, salah satu anggota dari komunitas Pemuda Kundul Cinta Al-Quran. Saya tinggal di Tanjung Batu Kundul, Kepulauan Riau. Dan saya sekarang kesibukan saya insya Allah bertani sambil menunggu panggilan kerja. Pada kesempatan hari ini, insya Allah kita juga akan memulai terlebih dahulu dengan tahsin yang dilanjutkan oleh penyampaian materi dan diakhiri dengan riyadhah surah. Untuk pemateri kita sore hari ini tentu tidak asing lagi, yaitu Ustadz Muhammad Rashid Ridho. Apa kabar Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat. Untuk selanjutnya kepada ayah, bunda, dan teman-teman sekalian akan melakukan tahsin surat Al-Insyirah. Marilah sama-sama kita membuka Al-Qur'annya di surat Al-Insyirah dan dipersilakan kepada Ustadz untuk memandu pembacaan surah. Kepada Ustadz kami persilakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana.
Alhamdulillahilladzi liman arada ayadzakara aw arada syukura. Kak Abang, ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah, pada sore hari ini kita dapat berkumpul sesuai rutinitas kita bersama, yaitu belajar Al-Quran. Kemudian nanti akan ada materi sedikit yang perlu kita ulas, yaitu tentang bagaimana meneladani sifat romantis Rasulullah SAW. Apa saja sifat romantisnya. Kemudian nanti yang terakhir kita riyadhah. Kalau kemarin kita sudah riyadhah Yasin ya. Sekarang insya Allah kita riyadhah nanti surah Al-Waqi'ah. Baik. Ini masih kurang, ini masih 12 orang. Pekan lalu 20. Ini harus lebih. Semoga aja nanti masih ada yang mungkin masih baru buka, belum sempat bergabung ya. Maka kita buka, persiapkan surah Al-Insyirahnya. Persiapan buka surah Al-Insyirahnya ya. Nanti seperti biasanya, siapa yang milih ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan seterusnya. Gitu ya. Baik, silakan ayah bunda sekalian yang pilih ayat 1 siapa untuk? Saya Ustaz. Ya, baik. Yang milih ayat 2. Siapa yang mau pilih ayat 2? Saya Ustaz. Bunda siapa? Dewi Ustaz. Baik. Yang pilih ayat 3. Saya Ustaz. Bunda siapa? Erna. Silahkan Bunda Erna, ayat 3 ya. Ayat 4. Yang pilih ayat 4. Yang pilih ayat 4. Saya Pak Ustaz. Baik. Ayat 5. Ayat ke-6, ayat ke-5 siapa? Siapa yang pilih ayat ke-5? Ayat ke-5. Bunyinya surah Al-Insyirah ayat ke-5 bunyinya fa inna ma'al usri yusra. Ayat ke-5 siapa? Oke, saya pilihin ya. Ayat ke-5 saya pilihin. Oke. Kak Mariani boleh? Ayat ke-5 Kak Mariani ya. Ayat ke-6 Bunda Ambariani boleh? Saya lagi di jalan Ustadz, bawa mobil saya ikut aja. Oke, baik. Ayat ke-6 Bunda Aga bisa? Ya, boleh Pak Ustaz. Baik. Ayat ke-6. Ayat ke-6, ayat ke-5 nanti saya. Ayat ke-7. Kak Izwan, boleh? Ayat ke-7? Insyaallah. Oke. Ayat ke-8, siapa yang pengen ngambil ayat ke-8? Saya aja Ustaz. Oke, boleh. Abang enggak. Ala hadina as-salihah wa kullu niyatin salihah. نقرأ الفرقان الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير غير المغضوب المغضوب عليهم عليهم ولا ولا الضالين آمين. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca alam nasyrah ayat pertama, nanti ayah bunda lanjutin gitu ya. Yang megang ayat 1, 2, 3 sampai 8 nanti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan baca ayat pertama. Alam nasrah laka sadrak. Baik. Alam nashrah laka sadrak. Baik, alam nashrah. Ingat, alam nashrah. Alam nashrah. Alam nashrah. Apa hukumnya yang pertama? Alam. Alam. Na. Mim sukun bertemu dengan nun. Nun mim sukun bertemu dengan nun, apa hukumnya? Izhar. Izhar. Izhar syafawi. Ya, izhar artinya jelas, syafawi artinya di bibir, maka jelas di bibir. Alam nashrah laka sadrak. Jangan sampai alam, jangan ya, harus alam nashrah langsung. Alam nashrah. Kemudian sa-nya jangan lupa. Itu sa-nya sa besar. Maka ketika ada bacaan sya besar gitu, sya-nya harus di, lidahnya harus di ujung mulut, tapi bagian bawah sini. Alam nashrah, biarkan anginnya keluar. Alam nash, jangan alam nash atau alam nash, jangan. Biarkan anginnya keluar lewat selah-selah dan mulutnya diginiin. Nah, muncungin dikit. Alam nashrah. Nah, setelah itu ada hak kecil ya. Alam nashrah. Haknya harus bersih. Jangan ada disangkut-sangkut dengan seperti huruf kha gitu, harus bersih. Alam nashrah laka sadrak. Nah, bedanya antara sya dengan so, perhatikan mulut saya. Alam nashrah, nash dengan alam nashrah laka so. Nah, so itu agak gini. So bas. So, mulutnya agak diginiin. So. Alam nashrah laka sadrak. So, sya, so. Beda ya. Sya kalau tulisan Indonesianya SYA. Kalau so, tulisan Arabnya SHO. So, gitu ya. Alam nashrah laka sadrak. Tapi ingat jangan dipotong. Alam nashrah laka sadrak, jangan. Ya, alam nashrah laka sadrak. Gitu ya. Baik, bareng-bareng 1 2 3. Alam nashrah. Nah, alam nashrah laka sadrak. Kafnya ini sukun, berarti sifat kaf yang sukun ini keluar sifatnya. Sifat aslinya keluar, yaitu sifatnya ada hamesnya. Alam nashrah laka sadrak. Laka sadrak. Dikit. Ya, jangan sampai laka sadrak. Jangan. Lam nashrah laka sadrak. Nah, sifat aslinya keluar gitu ya. Rak. Nah, huruf tak sukun juga. Atsraba wa kawaiba atsraba. Jadi bukan wa kawaiba atraba, bukan, tapi atsraba. Tak, tapi ada hamesnya sedikit. Gitu ya. Baik. Diajak lagi kakak abang ayah bunda, masih 16 orang. Ayo. Kita fullkan Zoom meeting kita karena maksimalnya 100 nih. Baik, udah bisa semuanya ya. Siapa yang pengen coba? Selain Bunda Lili, siapa yang pengen coba alam nasyrah ini? Ayat pertama. Ya, saya Ustaz. Boleh, silakan Bunda. Alam nasrah laka sadrak.
Baik. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. صدرك Alam nashrah laka sadrak. Gitu ya. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Alam nashrah laka sadrak. صدرك Baik. Ada lagi yang mau coba? Baik. Ayo Bunda, jangan malu-malu. Gratis. Gratis. Siapa yang mencoba lagi? Ya, Baik. silakan Bunda. Alam nashrah laka sadrak. Baik. Ini Kak Mariani ya? Ustaz. Oh, belum jadi Bunda. Sorry. Ya. Alam nashrah laka sadrak. Ya, baik. Alhamdulillah ya, kita terus tingkatkan bacaan kita karena surah Al-Insyirah ini menceritakan bagaimana Rasulullah SAW dilapangkan dadanya. Wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Ada beban berat di pundaknya Allah angkat. Wa rafa'na laka dzikrak. Allah angkat derajatnya, ya. Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Dan kami telah menurunkan beban yang ada dirimu. Jadi kalau anak kita sedang belajar, sedang bekerja, sedang mencari rezeki, ataupun orang tua kita lagi ada masalah dalam kerjaan, dalam apapun, ataupun kita pribadi ada masalah, baca, amalin alam nasyrah. Ini bagus banget. Nah, setelah kita ada masalah, kita diangkat oleh Allah masalah tersebut, setelah itu jangan stuck di tempat. Udah, saya kemarin sudah ditegur nih sama bagian ini, saya nggak berani lagi lah gerak, takut melanggar ini melanggar itu. Dengan kata Allah apa? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setelah kesusahan ada kemudahan. Allah ulangi lagi, setelah kesusahan ada kemudahan. Di situ ada penekanan. Nah, setelah itu apa? Setelah kita berani mencoba lagi, setelah selesai satu dari pekerjaan, sambung ke pekerjaan yang lain. Iza faraghta fansab wa ila rabbika far. Apabila kamu telah selesai satu pekerjaan, lanjut jadi pekerjaan. Jadi kalau pagi kita lari pagi, lanjut mandi, lanjut sarapan, lanjut aktivitas, mungkin kita kerja, sholat Jumat, habis sholat Jumat nyuci ataupun ngasih makan hewan peliharaan, lanjut terus. Dan niatkan apa yang kita lakukan semua karena Allah. Jadi jangan sampai ada waktu kosong setelah Allah mengangkat beban-beban kita. Nanti karena secapek-capek orang kerja, masih capek lagi orang yang nggak kerja. Di atas kasur, terus itu lebih capek lagi. Badan tuh rasanya kretek-kretek pengen. Nah, maka bersyukur kita. Lanjutkan pekerjaan yang sudah ada karena banyak orang yang pengen berada di posisi kita. Maka kita harus bersyukur dengan posisi yang kita ada sekarang. Saya kan cuma sehat, saya udah jadi nenek-nenek, cuma bisa masak. Banyak orang yang pengen seperti Bunda, karena dia sudah stroke di atas kursi roda, dia pengen jadi nenek-nenek yang sehat, pengen masak, tapi udah nggak bisa. Makanya maksimalkan kebisaan kita dan kemampuan kita, maksimalkan untuk buat baik terus. Baik, ayat kedua. Tadi Bunda siapa yang coba? Saya Ustaz. Silakan Bunda. Wa wada'na anka wizrak. Baik. Wa wada'na anka wizrak. Wa wada'na. Ini enak nih. Wa wada'na. Enak untuk apa, Zat? Enak untuk dimasukkan. Ain sukunnya enak untuk dimasukkan. Wa wada'na. Wa wada'na. Ya. Wa wada'na. Masukkan. Wa wada'na. Nah, gitu ya. Wa wada'na anka wizrak. Baik. Sukun bertemu dengan kaf. Apa hukumnya? Ikhfa. Ikhfa hakiki. Wizrak. Wiznya ini za-nya za besar ya. Za-nya gini. Wiz. Jangan wiz. Wizrak za. Zainuddin. Gitu ya. Wa wada'na anka wizrak. Na itu matabi'i. Wa wada'na. Jangan kepanjangan. Dengan wa wada'na. Jangan. Tapi bentar ya. Suara saya jelas Bunda di
rumah Bunda masing-masing? Jelas, Ustaz. Wa wada'na anka wizrak. Wa wada'na dua ketukan atau dua harakat. Rak, rak sifat kafnya kaf ham lagi. Barang-barang ya, 1, 2, 3. Wa wada'na anka wizrak. Baik, sekali lagi. Wa wada'na anka wizrak. Baik. Selanjutnya ayat ketiga, siapa tadi yang coba? Yang Ya, megang ayat Ustaz. ketiga, silakan Bunda. Alladzi anqadha dhahrak. Baik. Alladzi anqadha dhahrak. Ini agak susah. Alladzi itu ternyata bukan tabi'i saja, tapi keadamat tabi'i setelahnya ada alif, maka hukumnya Majaiz. majaiz. Fasil. Majaiz majaiz Munfasil. munfasil karena dia beda kalimat ya. Alladzi anqadha dhahrak, beda itu, beda tidak di dalam satu kata, maka dia majaiz munfasil ya. Jadi alladzi 5 harakat. Alladzi anqadha dhahrak, anqa nun sukun bertemu dengan qaf, hukumnya ikhfa hakiki ya. Anqadha bo. Ini harus peralihannya, ini kalimat yang saya bilang agak susah, peralihannya harus pas. Bo gitu ya. Alladzi anqadha dhahrak, alladzi anqadha dhahrak. Baik. Alladzi anqadha dhahrak, langsung ya. Nah, hampir sama dia. Tapi kalau kita bacanya tidak sesuai, ini kodo zohrok, kodo. Ingat jangan kodo, tapi kobo. Bo itu agak tebal, ya tebal. Kobo, bobidu, bobo. Tapi tidak kol-kolah, bukan bobidu, bobo. Contoh dia kol-kolah apa enggak? Bagaimana? Buka surah Al-Fil. Wa arsala alaihim, bukan surah Al-Filnya itu di kalimat. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Nah, jangan bacanya tadlil, jangan. Kita udah pelajari dulu ya. Jangan bacanya tadlil, jangan. Itu bukan qalqalah. Ya, tadlil, tebalkan. Sama berarti bacanya. Wa alladzi anqadha dhahrak. Wa-nya ha-nya ha besar. Mulai dari bo, ha-nya ha besar, rok-nya ada hamas, jangan sampai ketinggalan. Alladzi anqadha dhahrak. Oke ya. Ayo, 1, 2. Alladzi Alladzi anqadha dhahrak. 1, 2, 3. Alladzi alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Oke ya. Siapa yang mau coba sebelum saya lanjutkan? Satu orang. Oke, baik. Ya, silakan Bunda. Alladzi anqadha dhahrak. Baik, alhamdulillah Bunda. Bagus. Bang Angga coba diambil dokumentasi dulu ya. Ini mumpung 19 orang, kita nggak tahu setelah ini. Maka, rapiin semuanya. Rapiin jilbabnya, rapiin rambutnya. Hidupin kameranya. Nah, oke. Sudah cakep. Wah. Ini saya udah lama ini tidak bersilaturahim dan tidak melihat Willy ada di
Kok Gimana nih kameranya keadaan mana guru nenek? sehat? Oke, hidupin Suruh buka mikrofonnya kamera ya. mana nenek? Hidupin mikrofon, hidupin kameranya. Sudah hidupin semuanya? Sudah? Oke. Sudah yakin? Tanya, Jangan Mas. sampai menyesal. Oke, Kak Marian Bunda Dewi. Kak Rianti. Kak Zahra, Kak Nurul. Bunda Ernawati. Kak Neni. Kak Raudatul Awalia. Oke, dihidupin kameranya ya. Oke, silakan dihitung. Oke. Abang Angga. Sudah. Senyum Beb 1, Soden. 2, 3. Ganti gaya. Udah, hitung lagi. Oke, 1, 2, 3. Dan nenek-nenek Pak Ustaz. Oke, Ustaz. Enggak apa-apa. Oke, bisa dilanjutkan. Oke. Enggak apa-apa. Suatu saat nanti juga saya akan jadi kakek-kakek. Nah, semuanya. Bunda harus semangat. Semua akan menenek pada waktunya. Semua akan menjadi kakek pada waktunya. Kita sekarang berada di zona waktu masing-masing. Tapi saya bukan mengajar Bunda ya. Tapi kita sama-sama belajar. Apalagi judulnya sore hari ini nih. Nih di atas nih. Ini berat ini. Yang ini nih. Ini kita perlu belajar sama Bunda Aga yang sudah banyak makan asam garam ini sebenarnya. Bagaimana memunculkan sifat ini nih. Kadang menurut kita ini. Tapi menurut pasangan kita apaan sih garing. Nah, gitu. Baik. 18 orang. Oke, kita lanjutkan ayat ke-4. Siapa tadi yang baca ayat ke-4? Saya Pak Ustaz. Silakan Bunda. Wa rafa'na laka dzikrak. Baik. Saya ulangi. Kita baca bareng-bareng ya. Saya ulangi dulu. Wa rafa'na laka dzikrak. 1 2 3. Nah, ini warafa'na. Huruf ainnya juga enak untuk dimasukkan karena sebelumnya fathah, bo'na, fa'na. Jadi harus dimasukkan ke sini, dicangkokkan di sini. Wa wada'na, wa rafa'na, wa rafa'na laka dzikrak. Zik, ada hamasnya, warafa'na, zik, ada hamasnya, rak, ada hamasnya, raknya rak tebal ya. Warafa'na laka dzikrak. Baik, wahditsani thalatha. Warafa'na laka dzikrak. Baik, jazakumullah, sudah bagus semuanya. Lanjut, ayat kelima. Saya tadi yang megang ayat kelima. Fa inna ma'al usri yusra. Nah. Ya, bareng-bareng 1 2 3. Fa inna Fa inna. Nunnya nun apa? Hud. Una. Nah, 3 harokat. Ma'al. Ini enak juga ainnya ya. Ma'al. Ma'al. Kemudian alifnya alif lam qamariyah. Ma'al usri yusra. Ya, ma'al us. Ya, ma'al us. Jadi tapi jangan ma'al us. Ya, jangan gitu kan. Ma'al us, jangan ma'al usri yusra gitu kan. Ya, jadi masukkan di tempatnya masing-masing tanpa dipantulkan. Jangan sampai terbawa fa inna ma'al usri yusra ma'al jangan. Fa inna ma'al usri yusra. 1 2 3.
yusra. Ayat ke-6. Bunda siapa tadi yang pengen coba? Yang memimpin ayat ke-6. Saya Pak Ustaz. Silakan Bunda. Inna ma'al usri yusra. Masya Allah, jazakumullah. Inna ma'al usri yusra. Baik. Bareng-bareng, coba 1, 2, 3. Inna ma'al usri yusra. Siapa yang mau coba? Saya Pak Ustadz. Silakan Bunda. Wa idza faragta fansab. Ya, baik. Fa'idza faraghta fansab. Tadi kita Ustaz, itu belum ayat ke-7 ke-7 belum. Tadi keberapa? Nanya itu nah ma'al alif lam qamar ya usri yusra. Coba usri yusra mad apa? Ini banyak nih terdapat usri yusra di model seperti itu di surah An-Naba. Mad Iwat. Mad iwat. apabila dia ada harokat fathaten setelahnya ada alif maka dibaca dengan Fathah. hidup dipanjangkan 2 harokat saja gitu. Jadi dia bukan mad arif sukun ya, jadi tidak boleh dibaca 2, 4 atau 6 ya. Usri yusra. Nah kemudian tapi kalau dia setelahnya ya dia adalah hamzah berfathaten ya, di surah An-Nisa itu Nisa. Nah itu bacanya harus Nisa, tidak boleh Nisa, tidak boleh karena alifnya hamzahnya berfathaten. Jadi hamzah yang berfathaten itu ibaratkan hamzahnya itu alifnya ada 2. Hamzah yang berfathaten alifnya itu sepertinya ada 2. Diibaratkan ada 2 maka dibacanya Nisa. Wa anzalna minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Itu surah Al-Baqarah. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa. Bukan abina. Abinaa. Ya. Binanya tetap 6 harokat, tapi saat A-nya nggak boleh bina, tapi bina. Nisa. Khusus untuk hamzah yang berada di akhir kalimat yang fathaten, 2 barisan, 2 baris di atas. Nah, gitu ya. Nggak boleh disukunkan nisa. Tapi kalau misalnya dia tidak berharokat fathaten, maka bacanya disukunkan. Nisa. Sama. Nah, tapi kalau ada 2 dibacakan A-nya gitu. Tapi jangan A gitu aja tanpa dipanjangkan. Jadi semuanya itu sebenarnya kalau panjang matobi 2 harokat. Kalau nggak panjang berarti hanya 1 ketukan. Nisa 1 ketukan. Itu ya. Kemudian ayat ke-7. Fa iza faraghta fansab. Nah, kita agak bacanya itu faroghtan. Supaya apa kita baca faroghtan? Kadang membaca gitu supaya ro kita terdengar. Tapi jangan sampai demi ro huruf ro kita terdengar, kita bacanya farogh. Jangan ada farogh. Fa idza faraghta farogh ro. Nah, beda dengan khokhi khubagh. Beda ya. Kalau kho di atasnya lagi yang tergantung-gantung itu ada anak liar gitu loh. Kho. Ya, tapi go di sini. Nah, jadi fa idza faraghta fansab. Fa idza faraghta fansab. Sama. Ghairil
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdu. Itu ghairil maghdu. Ini termasuk huruf yang sulit disebutkan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bareng-bareng ya ayat 7. Faizanya matabi'i faraghta fansab nun sukun bertemu dengan sa hukumnya ikhfa hakiki. Ba-nya qalqalah kubra. Faiza faraghta fansab. Tu dua. Baik. Wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab. Kita sering membacanya. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kita lupa qalqalah kubra, harus dikubrokan, dibantulkan. Ya. Kita sering baca fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ya, jangan. Tapi wa ila rabbika farghab. Nah, itu kita ajarkan kepada kita, adik-adik kita, teman-teman kita sampai tidak dikolahkan. Baik ya. Ayat ke-8 tadi Abang Angga, silakan Bang Angga. Wa ila rabbika farghab. Ya, nanti kafnya tidak jangan ya. Wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab. Gitu ya, bareng-bareng. 1, 2, 3. Wa ila rabbika. Alhamdulillah. Sekarang kita mulai dari awal. Saya membaca dari awal. Bunda yang sudah dapat ayatnya masing-masing kecuali ayat 5 saya, silahkan dibaca. Nanti saya mulainya dari ta'awuz dan basmalah saja. Maksudnya dilanjutkan terus, jangan ayat ke-1, ke-2 langsung dilanjutkan saja gitu ya. Contohnya nanti yang pertama ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na anka wizrak. Ya, lanjut. Alladzi anqadha dhahrak. Terus Rafa'na laka dzikrak. ya, lanjut. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Wa idza faraghta fansab. Silakan. Baik, ayat ke-8. Wa ila rabbika farghab. Ghab, ingat ya, qalqalah kubra. Baik, Ananda baca dari awal sampai terakhir, boleh direkam karena ini dulu dan sampai sekarang ibu dari saya itu sering habis sholat dibacain Alam Nashrah terus ditiupkan ke dada saya, ditiupkan ke ubun-ubun. Nah, ini mama saya sering banget amalan ini. Walaupun saya sekarang jauh di perantauan, orang tua tetap ngebayangin gitu anaknya lagi di dekapannya dibacain Alam Nashrah karena dahsyat banget surat ini. Apalagi saat kita berada di posisi-posisi tertentu, ini penting banget. Tapi enaknya bagusnya jadi amalan gitu. Dulu ketika saya kelas 6 di Gontor 3 itu ditaruh di bagian Bapenta, bagian penerimaan tamu setelah selesai ujian, sebelumnya takmir masjid. Itu ada nenek-nenek yang curhat gitu kan, anaknya pengen pulang nggak betah di pondok, maka saya kasih kalau ibu saya nenek saya tidak mengajar 7 kali Alam Nashrah dibacain ke dada saya gitu. Nah, ada kue coklat
dan nenek itu sudah pulang. Ya, dimanapun nenek itu berada, semoga nenek itu dalam keadaan sehat. Jikalau sudah diambil Allah pun ditempatkan di posisi orang tua kepada kita, maka kita pun doakan orang tua kasih riyadhah al-insyirah tersebut. Ananda contohkan dari awal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Surah Al-Insyirah ini sedikit hukum tajwidnya. Nah, surah Al-Insyirah ini nama lainnya surah Al-Insyirah atau surah Asy-Syarh. Biasa saya kalau nguji anak-anak bacakan surah An-Nasr. An-Nasr, apa bunyinya? An-Nasr. Idza jaa nasrullah. Jadi nashr ya, dengan nasr beda artinya. Nashr dilapangkan dadanya, nasr pertolongan Allah. Nah, gitu ya. Bacakan surah An-Nasr. Bingung mereka. Memang sering saya kasih soal jebakan gitu. Bacakan surah An-Nasr. Bacakan surah Al-Asr. Al-Asr wal-Asri. Bacakan surah An-Nashr atau Al-Insyirah. Nah, Alam Nashrah. Nah, jadi ada An-Nasr, ada Al-Asr, ada An-Nashr. Alam Nashrah wal-Asr dengan idza jaa nasrullahi wal fath. Baik. Ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah, kita serahkan ke moderator dulu ya. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada Ustadz yang telah memandu pembacaan Quran surat Al-Insyirah dari ayat 1 sampai 8. Selanjutnya, bunda-bunda dan teman-teman sekalian, kita memasuki sesi penyampaian materi barbecue kita yang berjudul meneladani sifat romantis Rasulullah. Nah, seperti apa sih sifat romantis Rasulullah kepada istrinya dan bagaimana? Langsung saja kita serahkan kepada pemateri kita, dan maaf sebelumnya kepada audiens semua, dipersilakan untuk menyimak materi yang disampaikan, dan di akhir penyampaian materi akan ada sesi pertanyaan melalui kolom komentar. Jadi bunda-bunda dan teman-teman sekalian boleh menyiapkan pertanyaannya dari sekarang. Baik Ustadz, kepada Ustadz dipersilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ya. Judul kita adalah meneladani sifat romantis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya yang namanya meneladani berarti kita tinggal mengikuti, mencontoh. Tidak perlu kita buat sendiri bagaimana romantis kita. Ya, saya izin. Kita tinggal ikuti bagaimana apa yang sudah dicontohkan Rasulullah SAW. Ini
Nanti minggu depannya kita seperti biasa ya. Setiap mulai masuk saya akan langsung tanya siapa yang pengen memimpin setiap awal suratnya masing-masing. Ayat 1 surah Al-Insyirah, ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat. Kalau nggak kebagian bagaimana? Tadi ada yang ngechat saya ini. Saya pengen baca tapi nggak kebagian gitu. Ya boleh kalau mau baca lagi nanti di akhir. Ataupun boleh kirim ke saya langsung. Ya, untuk mungkin saya koreksi bacaannya boleh. Tidak apa-apa, kita sama-sama belajar. Atau kira-kira karena sebenarnya saya pengen dua surah Al-Insyirah, Ad-Duha langsung, tapi waktunya nggak cukup. Nah, gitu ya. Jadi nanti yang ikut di Berbeki saja ataupun teman-teman, kakak abang, ayah bunda yang punya anak yang masih akan menjadi calon pelajar atau calon santri ataupun yang pengen belajar Al-Quran, silakan saja nanti kirimkan VN-nya, voice note-nya, bagaimana bacaannya, saya koreksi nanti insya Allah kalau ada kekurangan-kekurangan. Kita sama-sama belajar insya Allah. Jangan pernah malu untuk belajar karena kita semua adalah tolabul ilmi. Ya, tolabul ilmi itu apa artinya? Penuntut ilmu. Artinya pengejar, pencari, bukan ilmu yang nyamperin kita, bukan guru yang nyamperin kita, tapi kita yang nyamperin guru. Sekarang mudah banget nyamperinnya, sudah bisa kirimin VN, sudah bisa video call. Kalau dulu itu orang harus pakai sepeda, mengayuh. Pernah nonton Laskar Pelangi, ayah bunda semuanya? Ya. Laskar Pelangi itu mau silintang ya namanya. Kalau mau menuntut ilmu harus melewati buaya ya. Naik sepeda yang lebih gede sepeda daripada orangnya, nunggu buaya itu lewat jalan dia baru dia bisa lewat. Nah, itulah perjuangan menuntut ilmu. Nah, baik, ayah bunda sekalian, kita masuk ini. Kita masuk judulnya bagaimana meneladani sifat romantis Rasulullah SAW. Hal ini sudah dibicarakan secara keseluruhan di dalam Al-Quran, ya, yaitu Allah berfirman, Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. Artinya dari beliau tidur sampai beliau tidur lagi itu semuanya sudah ada suri tauladan yang baik. Kenapa? Ustadz, Rasulullah ketika makan kurma itu juga ada suri tauladannya, ada. Ketika minum ada nggak ada, ketika mandi ada nggak ada. Nah, itulah hikmahnya. Apa yang dilakukan Rasulullah itu ada teladannya. Maka laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Maka kita tinggal mengikuti. Bagaimana? Dan salah satu hikmah Rasulullah SAW memiliki istri yang Allah khususkan lebih dari 4 adalah untuk menggambarkan bagaimana umatnya. Masing-masing istrinya itu memiliki sifat masing-masing umatnya yang ada di zaman sekarang. Hafsah itu pinternya banget. Anaknya Umar bin Khattab. Ada istri kita yang sekarang mungkin profesor. Kita S1 atau kita S2. Ada nggak? Ada. Kemudian ada istri Rasulullah yang cantik. Yang pencemburu banget. Nah, Aisyah radhiyallahu anha itu paling cemburu dengan Sayyidah Hafsah, karena Sayyidah Hafsah juga masih muda, kemudian pinternya luar biasa, maka cemburu. Dan itu wajar. Jadi sifat-sifat yang ada pada istri Rasulullah SAW adalah menggambarkan bagaimana suami bisa mengambil suri tauladan dari bagaimana Rasulullah menghadapi istri-istrinya. Seandainya tidak demikian, bagaimana kita harus menyikapi ketika kita ini orangnya pencemburu, ketika kita ini orangnya kelewat pintar, lebih pintar daripada pasangan kita. Bagaimana ketika kita ini posisinya sudah statusnya janda, kemudian dinikahi dengan orang, bagaimana kita bersikap, sedangkan dia juga punya pasangan sebelumnya, maksudnya kita mungkin istri yang kedua atau istri yang ketiga. Kemudian bagaimana ketika Rasulullah pernah ditegur nggak gara-gara ingin romantis atau ingin menjaga perasaan hatinya? Sama Allah ditegur. Nanti setelah ini di akhir kita akan bahas. Rasulullah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena ingin menjaga hati istrinya, namun mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah, ada kejadian-kejadian yang membuat kita itu ingin mengambil pelajaran. Coba saya bisa bersifat seperti Rasulullah ataupun pengen banget seperti Rasulullah, tapi kok kayaknya saya belum bisa. Maka berdoa, ya Allah, jadikanlah saya ini orang yang penyayang dan saya disayangi orang. Tuh. Kadang mungkin kita sayang dengan anak kita, tapi anak kita itu ketika mungkin merantau nggak pernah nelpon kita, nggak pernah ngechat kita. Maka timbal baliknya, ya Allah, jadikanlah aku orang yang penyayang dan disayangi oleh orang. Jadikanlah aku orang yang menyayangi anakku, pasanganku, orang tuaku, dan disayangi juga oleh mereka. Agar cinta kita ini kepada keluarga kita tidak bertepuk sebelah tangan. Gitu. Baik. Yang pertama adalah kisah Rasulullah SAW meminum air yang dibuatkan oleh Aisyah. Sudah tahu belum nih ceritanya ini? Kalau udah tahu cukup radhiyallahu anha. Jadi ketika Rasulullah SAW pulang berdakwah, datanglah Sayyidah Aisyah menyuguhkan air minum kepada baginda Rasulullah SAW. Akhirnya diminumlah oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian tiba-tiba Rasulullah SAW merasakan ada yang berbeda di air ini. Ada bumbu-bumbu cinta yang ditanamkan oleh Sayyidah Aisyah. Ternyata bagaimana Rasulullah memberitahu bahwa air ini ada sesuatu rasa yang beda, tidak seperti biasanya. Maka Rasulullah SAW memanggil istrinya dengan sebutan, ya Humairah, sini istriku yang kemerah-merahan. Ya, artinya cantik, ya, pipinya kemerah-merahan gitu. Sini istriku yang kemerah-merahan, ya Humairah. Kan? Ya Rasulullah, datanglah Humairah tersebut. Aku ingin hari ini minum secangkir berdua bersamamu. Nah, bangga dong, ya kan? Berarti enak nih apa yang aku buat gitu kan? Ibaratnya, teh aku enak banget nih, sampai Rasulullah tuh pengen hari ini tuh minum secangkir berdua gitu. Jadi soal romantis itu bukan soal tentang makan apa, minum apa, tapi suasana yang kita bangun. Gitu, suasana yang kita bangun dan suasana yang kita terima dari pasangan kita. Saat Aisyah meminum air tersebut, Aisyah terkejut. Astagfirullahaladzim. Ya Rasulullah, ternyata airnya rasanya asin. Rasulullah nggak marah. Mungkin kalau kita, ketika kita tahu rasa air itu asin, mungkin kita sudah menyemburkan air tersebut. Wih, gitu. Asin, kamu buat garam, aku mau ngeracunin abang, gitu ya. Ternyata Rasulullah SAW memanggil istrinya, ya Humairah, sini, aku pengen minum berdua. Ketika Aisyah itu tahu air itu rasanya asin, akhirnya Aisyah nangis, malu kepada Rasulullah, wahai kekasih Allah, wahai utusan Allah, aku mohon ampun. Engkau pulang berdakwah bukan aku suguhkan dengan air yang terbaik, namun aku berikan engkau dengan air yang aku salah naruh gula, garam yang kutaruh. Apa jawaban Rasulullah SAW? Kita teladani nih. Jadi ketika ada masalah, bukan cara menyelesaikan masalah, tapi bagaimana kita menghadapi masalah. Ada orang yang menghadapi masalah langsung nangis. Ada orang yang menghadapi masalah dengan ista'inu bis sabri was shalah, salat dengan sabar. Ada orang yang menghadapi masalah dengan marah-marah. Nah, bagaimana kita menghadapi masalah tersebut? Rasulullah menghadapi masalah tersebut dengan tenang. Ketika tenang, ya, hadirlah kebaikan-kebaikan yang hadir. Jadi ada dalam mahfuzat itu, marah itu akan mendatangkan penyesalan. Marah itu akan mendatangkan penyesalan. Ya, kenapa saat kita marah tuh kita nggak tahu kata-kata apa yang keluar, sifat apa kita yang keluar. Tapi ketika kita menghadapinya dengan tenang, sudah dalam keadaan lapang, maka kebaikan lah. Rasulullah menghadapinya dengan tenang, yang aturannya Rasulullah marah, Rasulullah ubah menjadi romantis. Tidak apa-apa wahai Humairah, mungkin sekarang kita minum air secangkir berdua rasanya asin, besok-besok kita minum secangkir berdua rasanya manis. Klepek-klepek langsung Aisyah radhiyallahu anha. Itu sifat teladan romantis Rasulullah yang pertama dengan istrinya yang bernama Aisyah. Kemudian Rasulullah SAW juga menghadapi masalah dengan sabar. Nah, ini tentang romantis ya. Pernah Rasulullah SAW pulang berdakwah pada malam hari. Khadijah radhiyallahu anha itu khawatir banget. Mana ya
Kok Rasul belum pulang juga sudah malam seperti ini? Kemana beliau? Sudah sampai mana? Sudah makan apa belum? Kalau kita sekarang mungkin ban mobilnya bocor apa enggak, macet apa enggak gitu ya. Ditemenin oleh siapa saja gitu. Akhirnya saking lamanya dan larut malamnya, Khadijah radhiyallahu anha menunggu Rasulullah. Khadijah tertidur bersandar di pintu. Rasulullah SAW pun sadar ketika ia pulang sudah larut malam, karena ia takut membangunkan Sayyidah Khadijah, maka akhirnya Rasulullah pun berpikir, nampaknya malam ini saya tidak bangunkan istri saya. Kasihan dia sudah malam tidur, saya pun belum tidak mengabarkan kepada dia. Akhirnya Rasulullah SAW tidur sampai pagi di depan pintu. Jadi Aisyah radhiyallahu anha, Khadijah radhiyallahu anha tidur di belakang pintu di dalam rumah, Rasulullah juga tidur di depan pintu di luar rumah. Karena yang satu saking setianya menunggu suaminya pulang, yang satu saking sayangnya tidak mau membangunkan istrinya. Nah, ini romantis banget. Karena kita bandingkan dengan kita. Kalau kita mungkin kita gedor-gedor tuh, tok sampai pintu rumah dibangunin, sampai naik ke ventilasi. Woi, bangun, gitu kan? Minta dibukakan pintu, ditelepon nggak bisa. Atau mungkin karena kita kelewat malam pulang, kita nggak ngabarin pasangan kita. Udah, abang tidur di luar gitu. Tapi tidak. Yang satu setia, yang satu sabar banget. Sayang dia kalau membangunin Khadijah. Maka sifat romantis itu dihadirkan. Ingat awal-awal kenal dulu, ingat awal-awal bahagia-bahagianya dulu, maka sifat itu akan datang lagi. Kemudian Rasulullah SAW juga dijebak oleh pertanyaan dari Sayyidah. Kita kan ini paling pusing ya. Bunda merasa tidak? Nih bunda-bunda nih, harus saya sampaikan. Bunda-bunda harus hati-hati ketika ditanya, Bun, Mam, sayang, kamu makan di mana? Jangan pernah keluarkan kata terserah. Pusing. Tapi tenang, saya sudah ada penangkalnya kalau ditanya. Kalau nanya teman atau siapapun, atau suatu hari nanti pasangan ditanya, mau makan di mana? Terserah. Saya sudah punya tanya. Saya tidak akan tanya, mau makan di mana? Saya tanya, ayo coba abang mau makan di mana? Kalau dia bilang, makan di McD. Ya benar, saya memang mau makan di McD. Udah, benarkan saja daripada panjang. Karena seperti yang kita sampaikan waktu materi art of forgiveness itu kan mengalah itu dah menang kita, bukan berarti kalah ya. Jadi jangan sampai tanya mau makan di mana, mau beli baju apa, jangan. Tapi coba tebak di antara baju ini aku tuh sukanya yang paling mana kalau kamu pakai gitu. Jadi ini ilmu banget nih, semoga ayah-ayahnya hadir juga nih di samping bundanya, jadi tahu bagaimana caranya. Kemudian ketika itu pertanyaan jebakannya adalah, ya Rasulullah, kamu tahu kan aku istri yang paling muda, siapa istri yang paling cantik? Nah, Rasulullah menjawab dengan sebutan langsung, karena itu di depan Aisyah saja. Rasul langsung menjawab, tentu engkau ya Humairah, tentu engkau wahai istriku yang kemerah-merahan. Nah, akhirnya Rasulullah SAW memberikan sebuah kurma kepada Aisyah. Aisyah, pegang kurma ini ya. Nah, akhirnya Rasulullah ke rumah istrinya satu-satu, Rasulullah kasih kurma juga. Jangan ada yang tahu kalau engkau aku beriin kurma. Ke rumah istri yang selanjutnya, jangan ada yang tahu dan jangan bilang siapa-siapa kalau aku memberikanmu kurma. Ketika ada pertemuan Rasulullah makan bersama istrinya, Rasulullah mengungkapkan, wahai istriku, kamu tahu tidak siapa dari kalian yang paling cantik? Dari kalian yang paling cantik adalah yang tadi aku beriin kurma. Jadi semuanya masing-masing itu, aku banget ini yang paling cantik. Karena masing-masing istri Rasulullah dikasih kurma. Dan mereka saling bahagia, bermekaran hatinya masing-masing dan tidak ada yang tahu. Aku dong yang paling cantik, kata Aisyah. Aku dong yang paling cantik, kata Hafsah. Aku dong yang paling cantik. Nah, karena
Seni dalam menjawab pertanyaan tersebut itu butuh seninya. Apalagi ketika ditanya hal sensitif, siapa yang paling cantik? Bahkan ketika kita ditanya, aku paling cocok pakai jilbab warna pink ya. Jawabannya iya, kamu cocok pakai jilbab warna pink. Salah, hati-hati. Oh berarti jilbab yang lain aku nggak cantik nih. Nah kena gitu. Aku cantik ya kalau pakai jilbab pink. Kamu pakai apa aja, asalkan itu untuk ditampilkan keindahannya di depan aku, kamu paling cantik. Dah. Jangan sampai salah jawabnya. Ini bisa panjang urusannya. Nah, ayah bunda sekalian, maka yang perlu kita bangun di dalam kehidupan, bagaimana kita bisa meneladani sifat romantis Rasulullah SAW adalah couple time. Kita cari waktu bersama yang kosong. Walaupun cuma bersihin taman berdua, mindahin bunga ke dalam pot, tapi berdua. Mungkin kita ngambil waktu, kita honeymoon lagi kemana, ke puncak atau ke daerah, ke pantai, jalan berdua. Ataupun kita cari waktu masak berdua di dapur. Ataupun mungkin kita cari waktu, ingat dulu misalnya waktu awal berpasangan belum punya mobil, naik motor yang keliling-keliling nggak jelas. Intinya tuh cuma pengen ngobrol doang, cari angin. Nah itu diulang lagi. Maka cari waktu couple time. Ustaz, saya sudah nenek-nenek ini susah mencari ini. Maka baca Al-Quran berdua di ruangan tamu oleh pasangan kita itu udah romantis banget. Dapat pahala lagi. Maka hadirkan couple time di rumah kita masing-masing. Ya, kalau nawiru buyutakum bisolah, ya, nawiru buyutakum bil sakinah wal mawaddah warahmah. Bangun kehidupan sakinah mawaddah itu dibangun. Ya. Kemudian ayah bunda sekalian, apa Rasulullah SAW pernah ditegur saat Rasulullah SAW terlalu mencintai istrinya, sedangkan dia mengharamkan apa yang dihalalkan Rasulullah, yaitu pada surah At-Tahrim kalau nggak salah ayat 5. Jadi Rasulullah menyampaikan karena Rasulullah SAW itu minum salah satu madu dari istrinya dan istri yang lain itu tahu, istri yang lain itu cemburu. Akhirnya Rasulullah menghadapinya dengan oke, kalau gitu saya tidak akan mau minum madu lagi. Biar dari kalian tidak ada yang cemburu. Allah marah. Ya ayuhan nabi la tuharrimu. Wahai nabi, kata Allah. Rasulullah memanggil Nabi Muhammad itu tidak pernah memanggil kata Muhammad kecuali penegasan untuk memuliakannya. Muhammadur Rasulullah, ada penegasan. Muhammad kekasih Allah, utusan Allah. Tapi kalau Rasulullah memanggil Nabi, menasihati Nabi, Rasulullah pasti dipanggil, Allah pasti memanggil Rasulullah dengan sebutan ya ayuhan nabi, ya ayuhar rasul. Ya, tidak pernah memanggil dengan nama langsung. Ya, Allah memanggil ya ayuhan nabi la tuharrimu. Jangan wahai nabiku, jangan engkau mengharamkan apa yang aku halalkan. Madu itu halal. Jangan gara-gara istrimu itu cemburu karena engkau meminum salah satu madu darinya, engkau mengharamkan dirimu untuk meminum madu. Allah sampai negur gitu karena berbahaya. Ketika Nabi mengharamkan dirinya untuk meminum madu, bagaimana umatnya? Karena Nabi kan suri tauladan. Bisa-bisa umat setelahnya akan menemukan hadis Rasulullah mengharamkan kita meminum madu. Makanya itu Allah langsung yang menegur. Karena apa? Tindak tanduk, perbuatan, tulisan, ungkapan, langkah kaki yang dilakukan Rasulullah, in huwa illa wahyu yuha. Semuanya adalah wahyu dari Allah. Bahkan tidurnya Nabi mendapat petunjuk itu wahyu. Ya, bagaimana Rasul tidur menghadap ke kanan, menghadap ke kiri itu wahyu. Bagaimana Rasulullah SAW menyayangi binatang, dia tidak mau membangunkan kucingnya yang tidur di jubahnya, kemudian dia robek baju jubahnya biar kucingnya itu nggak bangun, itu wahyu. Kita mencontoh, artinya sayangi makhluk Allah yang di bumi, maka penduduk langit akan menyayangimu. Insya Allah pekan depan kita mungkin nanti akan belajar tahsinul qiraah di surah Ad-Duha. Saya lagi mengusahakan meminta kesediaan dari teman saya, ya, alumni Gontor Putri, ya, baru tahun lalu kalau tidak salah menyelesaikan studi di Al-Azhar University dan menyelesaikan 30 juz. Saya sampaikan sekarang biar semangat pekan depan kita belajar bareng-bareng. Semoga beliau ada waktunya untuk belajar bareng mengajarkan kita. Karena saya tidak akan menyampaikan lagi hal ini di minggu depan. Karena pesannya
Jangan sebutkan gelar, jangan sebutkan saya kuliah di mana. Pokoknya sebutkan aja saya manusia biasa gitu. Oke kalau gitu. Nah, jadi saya sampaikan sekarang biar pekan depan kesempatan kita untuk belajar semangat bareng. Tadi komunikasi kita baru sampai kalau nggak salah judulnya seputar bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nanti kita fikskan lagi apa yang akan beliau sampaikan. Semoga nanti kita bisa menjadi pacuan semangat bahwa anak perempuan itu bisa menuntut ilmu sampai ke negeri seberang. Bisa menuntut ilmu sejauh mungkin. Karena perempuan adalah madrasah yang terbaik untuk anak-anaknya. Semoga nanti pekan depan ustazah tersebut bisa membantu kita, bisa mengajari kita. Karena kebetulan ini banyak bunda-bunda, sekali-kali perlu ustazah yang ngajar, jangan saya terus gitu. Semoga bisa, tapi kalau misalnya belum bisa ya kita menyesuaikan waktu beliau saja nanti. Baik, itu saja yang saya sampaikan tentang bagaimana kita meneladani sifat Rasulullah. Yang pertama, hadapi masalah tersebut, keteladanan tersebut dengan hati yang tenang, kemudian dengan hati yang bijaksana. Ya, Rasulullah tadi ditanya siapa yang paling cantik, kemudian hadapi masalah tersebut dengan sabar, hadapi masalah tersebut dengan kita membangun, sehingga hadirlah romantis. Romantis ini kan bahasa umumnya, bahasa Al-Qur'annya kan sakinah, ketenangan. Sakin itu kan sakana yaskunu, tempat tinggal. Bagaimana kita menjadikan tempat tinggal kita tuh nyaman banget. Pokoknya kalau sudah duduk di ruang tamu tuh 5 jam ngomong sama pasangan tuh nggak selesai. Kalau nggak ada yang aku mau masak dulu ya, nggak ada. Saking nyamannya. Nah, mawaddah, ya udah. Artinya kecintaan, ya lebih dari hubbun, lebih tinggi dari kalimat itu. Kemudian warahmah, kasih sayang. Jadi hadirkan sifat-sifat sakinah, mawaddah, warahmah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini sangat ada korelasinya dengan materi kita, Art of Forgiveness. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat, kita bisa menghidupkan sakinah mawaddah dalam rumah tangga kita, dan bagi kita yang muda-muda ini bisa menjadikan ilmu dan persiapan kita ketika nanti mungkin kita berumah tangga. Baik, ini aja yang saya sampaikan. Kita lanjutkan atau kita berikan kesempatan lagi kepada yang ingin bertanya. Silakan, moderator. Oke, baik. Masya Allah, Ustadz, ayah, bunda, dan teman-teman sekalian, kita sudah menyimak materi barbecue kita pada hari ini. Lanjut pada sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan dituliskan di kolom komentar. Kalau ada yang mau bertanya langsung boleh ya. Ya. Kayaknya sudah hatam semua ini kalau soal romantis. Ya, Ustaz. Ya, ada yang pengen bertanya? Kalau tidak, baik. Nampaknya sudah sangat jelas dan sudah bisa mengamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Maka kita lanjutkan dengan membuka surah Al-Waqiah. Sebelumnya silahkan tulis doanya masing-masing ya di kolom komentar. Boleh Nanti akan saya bacakan. bertanya? Oh, Saya tidak silakan. buka kamera ya, Ustaz. Ini Ya, nggak apa-apa, Bunda. Ini mungkin pertanyaan ibu-ibu ibu-ibu yang ingin bertanya. Jadi kayak misalnya Nabi Muhammad itu kan istrinya banyak ya, Ustadz ya. Nah, nanti yang ketemu di surga itu yang mana, Ustadz? Dengan istri yang mana gitu? Kan katanya nanti kalau misalnya kita meninggal kita ketemu lagi dengan pasangannya gitu ya. Nah, kalau misalnya yang mempunyai istri beberapa, apakah nanti akan berkumpul semuanya kembali, ataukah memang ada yang lebih maksudnya ada pilihan yang dari yang gitu. Kita pertanyaan ibu-ibu yang ya, Ustadz ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
memang ada diceritakan oleh ulama, kita itu akan dipertemukan dengan pasangan kita, yang terakhir kita berpasangan. Makanya jawaban saya adalah mengikuti sebagian ulama bahwa Rasulullah SAW nanti akan bertemu dengan semua istrinya. Kenapa? Karena setelah Rasulullah SAW meninggal, istrinya tidak ada yang menikah dengan siapapun lagi. Jadi cintanya terakhir dari istri-istrinya Rasulullah adalah baginda Rasulullah SAW. Maka insya Allah baginda Rasulullah SAW akan dipertemukan oleh istri-istrinya. Pertama, siapa yang berani menikahi istri Rasulullah? Ibaratnya su'ul adab, gitu kan? Nggak ada yang berani. Gitu. Yang kedua adalah istri yang terakhir semasa hidup bersama kita, itulah yang akan berada di sama kita nanti. Khadijah, istri suami terakhirnya Rasulullah SAW. Tapi istri terakhir Rasulullah bukan Khadijah. Tapi ingat juga, selama Khadijah hidup, Rasulullah SAW tidak pernah memiliki yang kedua. Ya, Khadijah adalah number one, satu-satunya di hati Rasulullah SAW. Cinta yang tak pernah mengenal usia, cinta yang tak pernah mengenal harta dan rupa. Rasulullah menikah dengan Khadijah bukan karena banyak uangnya. Khadijah dulu yang jatuh cinta dengan Rasulullah. Khadijah dulu yang stalking Rasulullah. Khadijah dulu yang datang kepada pamannya. Paman, keponakanmu itu sudah punya seorang belum? Belum, kata pamannya. Dan saking cintanya Khadijah itu tahu kalau Rasulullah SAW dan ingin memuliakan Khadijah dan ingin memuliakan Rasulullah SAW, Khadijah memberikan hadiah kepada pamannya. Dan pamannya ini tanggap, oh Khadijah memberikan ini sebenarnya bukan untuk saya 100 unta ini. Untuk Muhammad sebenarnya, supaya bisa dijadikan mahar. Apa ceritanya? Kalau Rasulullah SAW sebagai suri tauladan memberikan mahar yang sedikit kepada Khadijah, tentu umatnya akan di akhir zaman, udahlah 1.000 rupiah aja lah. Udahlah 500 rupiah aja lah. Nah, karena pamannya ini tanggap dan Khadijah adalah pilihan Allah untuk Rasulullah, maka yang dihadirkan adalah kebaikan-kebaikan. Memang yang paling mudah adalah yang paling meringankan. Tapi Rasulullah mampu memberikan 100 dari hadiah tersebut boleh. Tapi ingat, yang boleh dijadikan, ini kita miring sebentar ya, maksudnya ke pembahasan lain, yang boleh dijadikan mahar itu adalah yang dari keringat kita. Tidak boleh dana hibah tanpa akad. Paham dana hibah tanpa akad? Dana warisan langsung, nggak boleh itu. Ini menurut saya. Karena kerja keras kita itulah yang sebagai bentuk penghargaan kita kepada anak orang yang udah dikasih makan dari lahir sampai gedenya. Jadi usahakan itu adalah keringat kita untuk mahar. Kalau untuk sewa tenda, sewa pelaminan, sewa lain-lain itu nggak apa-apa, dana hibah, dana bantuan dari tetangga, dari orang tua, dari paman, dari bibi nggak apa-apa. Tapi kalau untuk mahar harus dari keringat kita. Ya, wanita yang paling mulia adalah yang paling meringankan. Gitu. Tapi kita pun harus sadar diri, jangan mentang-mentang diringankan, ngasihnya cuma 1.000 rupiah. Jangan. Tapi kalau kita tidak punya sama sekali, boleh. Apa yang kamu punya? Aku hanya punya baju besi Rasulullah. Ya, jadikan itu mahar. Aku hanya tidak punya apa-apa kecuali sehelai pakaianku. Kalau aku berikan, aku pakai apa Rasulullah? Kau punya hafalan Quran? Punya. Berikan hafalan Quranmu untuk pasangan. Jadi mahar itu, yang Al-Quran itu bukan mahar utama. Mahar alternatif atau mahar tambahan apabila kita sudah tidak punya apa-apa lagi. Jadi jangan dijadikan mahar utama, jadikan mahar tambahan. Mahar utama harus yang bernilai. Ya, utamanya emas misalnya 24 karat. Atau apa gitu. Tambahannya seperangkat alat sholat. Masa anak orang dari lahir sampai tuanya saat kita pengen ngambil cuma kasih seperangkat alat sholat. Bapaknya setiap tahun beliin, Idul Adha beliin, Idul Fitri beliin, tahun depan beli lagi. Tahun depannya lagi beli lagi. Kita sudah gede mau ngambil anak orang cuma ngasih mau kena, jangan. Nah, jadi itu. Jawabannya adalah kita kembali lagi ke pertanyaan Bunda Ambarani. Rasulullah SAW insya Allah akan dipertemukan lagi bersama istrinya. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang pertama kali dibangunkan oleh malaikat Jibril. Jadi tapi romantisnya Rasulullah ketika dibangunkan oleh malaikat Jibril, Rasulullah tidak mencari mana Aisyah, mana Khadijah, tidak, mana Hafsah, tidak. Yang dicari Rasulullah, mana umatku. Mana umatku. Nah, jadi cinta kita kepada Rasulullah ini udah 100% belum? Udah ngalahin cinta kita ke BTS belum?
Udah ngalahin cinta kita kepada opa-opa belum? Nah, gitu. Jadi opa itu nggak pernah nyebutin nama Bang Angga, nama Bunda Aga, nama Bunda Ambariani, nama Kak Nurul, nama Kak Mariani, tidak. Yang Rasulullah sebutkan, yang mereka sebutkan itu ya teman-teman mereka, tapi Rasulullah umatnya yang dicari. Jadi Rasulullah SAW akan bertemu dengan pasangannya di akhirat. Karena suami terakhir dari pasangannya Rasulullah SAW adalah Rasulullah sendiri. Meninggalnya Rasulullah tidak istrinya tidak pernah menikah dengan siapapun. Jadi Rasulullah bertemu dengan pasangannya. Kalau kita bagaimana? Kalau kita adalah ridho dengan ketetapan Allah. Karena kita tidak tahu, bisa jadi itu pasangan kita yang terbaik di dunia. Tapi kan itu versi kita, menurut kita yang terbaik. Tapi menurut Allah bukan. Allah gantikan dengan 70 bidadari yang lebih cantik, bisa jadi. Bisa jadi istri kita bukanlah istri yang terbaik di dunia. Nah, kalau ada yang bertanya, apakah ada bidadara di akhirat? Nah, ini penjelasannya agak panjang. Saya sarankan buka di Facebook, itu ada penjelasan dari Abi Quraish Shihab. Apakah ada bidadara di surga? Kalau laki-laki kan ada bidadarinya, itu buka. Itu lebih detail. Saya takut salah menjelaskannya. Itu karena setelah ini nih direkam dan dimasukkan ke YouTube. Nah, saya takut salah menjelaskannya. Yang jelas, insya Allah saya percaya bahwa Rasulullah SAW akan pertemukan lagi kembali kepada istrinya, dan istrinya akan dipertemukan kembali kepada Rasulullah SAW. Tadi ada yang bertanya lagi di kolom komentar. Saya akan menjawab. Buat suami saya. Oh, bukan bertanya ini. Baik. Ada yang pengen bertanya lagi? Ustaz, bertanya. Ya. Ustaz, tapi di luar tema boleh? Boleh. Ini Jumat terakhir Rajab, apa ada amalannya Ustaz? Syukran Ustaz. Baik. Udah sekalian yang dirahmati Allah, ada bulan-bulan yang Allah spesialkan, di antaranya bulan-bulan yang diharamkan untuk berperang. Ada lagi bulan-bulan spesial sebagai bulan untuk kita latihan, yaitu adalah bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Maka ada doanya, Allahumma ballighna fi Rajab wa ballighna fi Sya'ban wa Ramadan. Allah, pertemukanlah kami dengan Rajab, pertemukanlah kami dengan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan Ramadan. Maka amalan-amalan yang pertama kemarin itu nisfu di Ayyamul Bid, ya. 13, 14, 15 itu puasanya. Maka di Rajab ini amalannya adalah untuk kita latihan perbanyak berpuasa. Kenapa berpuasa, Sat? Kan Ramadan. Karena kalau sudah di penghujung Ramadan, kita disunahkan untuk tidak berpuasa lagi. Karena sebagai persiapan kita menjelang Ramadan. Jadi Sya'ban, agar Rajab disuruh banyak puasa, Sya'ban juga. Tapi kalau udah dimasuk di akhir Sya'ban, kita malah seminggu menjelang Ramadan, kita disunahkan untuk tidak berpuasa lagi. Karena pertama, sebagai kita siapkan mental untuk Ramadan. Yang kedua, sebagai latihan kita untuk, ya silakan menikmati sisa-sisa hari. Siang hari bisa makan, sore hari bisa makan, siang hari bisa berromantisan bersama pasangan yang sudah halal, boleh. Tapi ketika seminggu lagi itu tidak. Maka saya juga sendiri ketika seminggu menjelang ini, dan anak-anak yang didikan kita, ya seminggu menjelang Ramadan sudah tidak berpuasa lagi. Karena ada anjurannya menjelang seminggu ataupun beberapa pekan menjelang Ramadan tidak ada. Tapi Rajab, Sya'ban silahkan perbanyak puasa. Puasa apa aja? Senin, Kamis boleh. Puasa puasa di pertengahan Rajab kemarin udah lewat. Puasa Daud boleh. Tapi kalau untuk puasa di akhir Rajab sendiri tidak ada yang mengkhususkan. Jadi kita puasanya niat aja Senin, Kamis, atau puasa Daud, syukur-syukur. Nah, nanti Sya'ban tuh banyak itu. Fadilah Sya'bannya. Puasa apa? Puasa nisfu Sya'ban. Itu kita manfaatkan. Oh ya, karena bicara puasa, ada waktu yang mustajab di antara orang yang berbuka.
Jadi setelah dia berdoa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tambah juga dengan zahabad dhamma wa batalitil unuq wa thabatal ajru insyaallah. Sebelum masuk tuh air putih atau air atau makanan atau kurma, doa. Ya Allah, aku tuh pengen banget dilimpah ruahkan harta dan rezekiku dan jadikanlah aku orang yang bersyukur. Aku pengen banget jadi orang yang ikhlas, orang yang sabar, orang yang banyak ilmunya, tapi tetap rendah diri. Itu ada waktu yang paling mustajab. Setelah kita rasa cukup doa tersebut, baru kita minum. Nah, lewatkan. Kenapa? Jarang orang pakai. Nah, itu yang disebut jalur VVIP atau jalur tol. Karena di saat orang lain tertidur, kita sholat. Nah, itu kan saatnya jalur VVIP. Kalau kita bertanding di saat habis maghrib, kita kalah. Bertanding di saat habis subuh, kita kalah. Bertanding di saat orang tidur, itu kesempatan bagi kita. Nah, kemudian bertanding di antara orang buka puasa. Karena orang buka puasa kan udah capek, udah haus. Kadang lupa baca doa, minum, gelegek selesai. Tapi menjelang kita udah baca doa, menjelang kita doa kepada anak-anak, kepada teman-teman, kepada bunda-bunda sekalian, kepada kakak abang, ya, teman-teman PKCK, teman-teman BRBQ semuanya, menjelang buka puasa sebelum masuk itu air membasahi tenggorokan, doa yang terbaik, minta hajat. Ya, semoga hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Silakan, ada lagi? Kalau tidak ada, saya mulai Riyadhul Al-Waqi'ah. Abang Angga, silakan sekali lagi untuk mengambil dokumentasi. Karena ini 22 orang. Lumayan. Oke. Tanya lagi. Sudah semua? Senyum, Bunda Umar, Bunda Aga, Senyum. Mariani senyum, Kak Yuli, Bunda Dewi, Abang Izwan, Bunda Rilfa. Nah, Itu Abang Izwan kemarin tanya kan Bunda Rilfa yang mana? Itu Bunda Rilfa itu. Nah, Bunda kemarin dikira kalau Bunda itu punya anak gadis. Saya diejek sama adik kelas saya, Bang Izwan. Anak Bunda itu dua-duanya putra. Ada 2 masih SD. Nah, jadi clear ya Kak Izwan ya. Oke. Bunda-bunda hidupin ya kameranya. Oke, dihitung. 1, 2, hidupin ya 3. kameranya. Oke, ganti gaya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Nanti dikirim ke grup ya, Bang Angga. Kita buka surah Al-Waqi'ah. Silakan tuliskan doa-doanya. Untuk apa aja? Tidak kita lupa kita namanya ya disebutkan saja untuk dan keturunanku dan dari keturunan aku. Jadi dari keluarga suami kita, dari keluarga kita semuanya terdapat. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin billahi minasy alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Khususan ila wali abaina wa ummahatina wa asatidatina wali mudiri ma'hadina wali ashabina wali asdiqaina wali anbiya'ina wali jami'il muslimin wal muslimat khususan ila abnaina wa azwajina yaitu bapak ayahanda dari Abang Octavian, semoga ditempatkan di sisi yang terbaik, anak-anaknya yang ditinggalkan diberikan keturunan yang soleh-soleh, penghafal Quran, penyejuk hati, amin ya Allah.
Allah Bunda dipertemukan lagi nanti di surganya Allah bersama ayah Rahmat kalau nggak salah ya. Kemudian doanya untuk kesembuhan ayahanda kami Haji Rahmat Ibrahim yang sedang sakit stroke, dan juga untuk ananda kami Gayaka Atalia yang besok akan menghadapi ujian lisan tanggal 26, dan satu dengan Muzafatia Sudirman tanggal 28, semoga dimudahkan dalam menjawab menghadapi ujian, amin ya Allah. Nitip doa untuk Rafif bin Eko agar diberikan kesembuhan, dan untuk pejuang penghafal Quran dipermudahkan, dilancarkan hafalannya, amin. Doa untuk almarhum Haji Abdul Somad bin Haji Muhammad Latif, semoga Allah mudahkan anak-anak kita dalam belajar. Mohon doanya untuk seluruh santri Gontor dari kelas 1 sampai kelas 5 yang sedang menghadapi ujian kenaikan kelas, khususan Saka Adi Nugroho Ridwan Zaid, semoga selalu diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran, dan mendapatkan hasil maksimal serta naik dengan darajah mumtaz. Al-hadirin as-salihah وكل ما الصالح. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Susun juga untuk doa bada untuk Bapak Sadimin bin Sakromo, Muhyiddin bin Enin, Sumarsi binti Marto Suparno, Dewi Suciani Nursanti binti Sadimin, Salma Aulia Rahmadila binti Muhyiddin, Sarah Amalia Rahmadini binti Muhyiddin, Khalid Faisal Rahman bin Muhyiddin, Mulki Fakhrizal Rahman bin Muhyiddin. Mudah-mudahan semua sehat, panjang umur, dalam taat beribadah, istiqomah iman Islam sampai maut, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب
أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الخنس العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان
من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. Sadaqallahul azim. Doa-doa terbaik juga untuk doa untuk Ananda Muhammad Umar Fikri Al-Fakhri, semoga berbahagia selalu, sehat dan sukses di akhirat, jadi anak yang soleh, berbakti sama orang tuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga segala kebaikan kita, niat baik kita, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Ala hadin niyah as-salihah. Kita berdoa semuanya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وذكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، حافظ القرآن، قارئ القرآن. اللهم نور قلوبنا بالقرآن الكريم كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا يا أرحم الراحمين. Ya Allah, berikanlah kami keturunan dan perbaikilah keturunan kami ya Allah. Berikanlah kami pasangan yang baik dan perbaikilah pasangan kami ya Allah. Berikanlah harta yang baik kepada kami dan perbaikilah cara kami mendapatkan harta tersebut ya Allah. Berikanlah kami tetangga yang baik dan perbaikilah tetangga kami ya Allah. Berikanlah kami saudara-saudara yang baik ya Allah dan perbaikilah saudara kami ya Allah. Ya Allah, berikan kami akhlak yang baik dan perbaiki akhlak kami selama ini ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami dan kabulkanlah doa-doa kami dan perbaikilah cara kami dalam berdoa ya Allah. Mungkin selama ini kami berdoa sering mengeluh, mungkin selama ini kami berdoa saling memerintah kepadamu ya Allah. Namun kepada siapa lagi ya Allah kalau bukan kepadamu. Duhai Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, hadirkanlah sakinah, mawaddah dan warahmah dalam kehidupan kami sehari-hari, kehidupan kami berteman, kehidupan kami bersahabat, dan kehidupan kami bersama pasangan-pasangan kami ya Allah. Duhai Allah, jikalau orang tua kami masih berada di sisi kami ya Allah, izinkan kami membahagiakan mereka. Jangan sampai air mata mereka jatuh di atas pipi mereka ya Allah. Izinkanlah air mata kebahagiaan yang hadir di pipi mereka. Wahai Allah, sekiranya mereka telah tiada, jadikanlah kubur mereka raudhatun min riyadhil jinan, taman dari taman-taman surga ya Allah. Ya Allah, perbaikilah harta kami ya Allah, jadikanlah rezeki kami ini menjadi rezeki yang halalan thayyiban sehingga memudahkan anak kami dalam menuntut ilmu. Janganlah Engkau jadikan rezeki kami ini menjadi rezeki yang tidak baik ya Allah sehingga menyulitkan anak-anak kami dalam menuntut ilmu. Ya Allah, jadikan mata, telinga, pendengaran kami, lisan kami semuanya digunakan untuk jalan yang baik ya Allah. Kami banyak doa, kami banyak berdoa, kami banyak hajat ya Allah. Kabulkanlah semua hajat-hajat terbaik kami ya Allah. Kabulkanlah hajat-hajat terbaik teman-teman kami, sahabat kami, jamaah kami, seluruh umat muslim di dunia ya Allah. Ya Allah, jagalah seluruh umat muslim di dunia ya Allah. Jagalah agamamu dengan sebaik-baiknya ya Allah, karena Engkau adalah sebaik-baik penjaga. Duhai Allah, sekiranya Engkau marah kepada kami ya Allah, berikanlah kami penyakit yang penyakit itu akan menghapus dosa-dosa kami ya Allah, yang akan memuliakan kami ya Allah. Janganlah Engkau berikan beban yang kami tidak sanggup untuk melewatinya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang ikhlas, orang yang sabar, orang yang tenang dalam menghadapi masalah, orang yang berhasil dalam keluar masalah, sehingga kami menjadi sebaik-baiknya manusia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kakak, abang, ayah, bunda, saya minta waktu 5 detik. 5 detik saja membawa perubahan. Saya yakin doa-doa saya selama ini, kebaikan-kebaikan yang tampak selama ini itu berkat doa-doa orang. Karena dosa-dosa saya ini lebih banyak. Saya yakin Allah akan mengabulkan, tapi mungkin akan ditunda oleh Allah karena dosa-dosa saya. Saya yakin bunda-bunda, kakak abang lebih banyak amalannya. Jadi saya titipkan banget 5 detik saja. Sebutkan nama saya, sebutkan jikalau belajar kita ini membawa manfaat, hadirkan orang-orang lebih banyak untuk ikut agar orang mau mengenal ayat-ayat Allah. Dan sebutkan doa-doa terbaik saya banyak banget hajat dan target sebelum bulan Ramadan ini, maka doakan. Semoga dipermudahkan oleh Allah, satu persatu diwujudkan oleh Allah. Boleh ayah bunda sekalian, abang Angga, bunda Umar, bunda Willy, bunda-bunda yang lain boleh? Boleh, Ustaz. Oke. Terima kasih Bunda Lili. Oke, 5 detik ya, sebutkan nama saya. Saya balas doanya dengan saya sebutkan juga nama Bunda. Saya lihat namanya satu-satu ini. Kita saling mendoakan. Silakan dimulai. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih. Mungkin doa saya selama ini baru sampai di langit pertama, langit kedua, tapi dengan support bensin, solar, minyak tanah yang Bunda berikan kepada saya, semoga bisa menembus arasy-Nya Allah. Karena setiap kita mempunyai doa masing-masing, semoga dengan wasilah doa Bunda, doa saya terangkat, dikabulkan oleh Allah. Begitu juga doa-doa Bunda. Tadi saya sebutkan namanya satu-satu dalam hati saya. Baik, saya kembalikan ke Bunda. Baik, Masya Allah, ayah, bunda, dan teman-teman sekalian, antusiasme sekali ya dalam mendengarkan penyampaian materi. Dan terima kasih kepada Ustadz yang telah menyampaikan materi pada sore hari ini yang berjudul meneladani sifat romantis Rasulullah. Ternyata di dalam Islam juga mengajarkan bahwa sifat romantis itu ya seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Seperti Rasulullah ketika istrinya memberi minum, minumnya salah, masuk gula yang dimasukkan air asin, garam, lalu Rasulullah memanggil istrinya untuk meminum berdua, rasanya asin. Tapi Rasulullah tidak marah. Saya ada sebuah pesan kekurangan terhadap pasangan menjadi sesuatu yang membuat hubungan seharusnya saling melengkapi, yaitu pesan dari Eyang Habibie. Dengan harapan penyampaian tadi dapat diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang udah ada pasangan, semoga langgeng sampai dunia akhirat. Amin, amin, rabbil alamin. Yang belum, mudah-mudahan dapat jodoh yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah rangkaian acara barbecue kita pada hari ini. Alhamdulillah kami ucapkan kepada pemateri kita Ustadz Muhammad Rashid Ridho dan kepada ayah bunda serta teman-teman sekalian yang telah hadir di dalam Zoom meeting ini. Saya selaku moderator meminta maaf atas
kalau ada kesalahan ucap, kata, dan yang tak mengenakan hati sekalian. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu mic-nya di Ya. Bunda Umar kenapa ini senyum-senyum? Ada apa Bunda? mantap Abang Angga. Ya, sehat-sehat ya. Amin. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Bunda, semuanya terima kasih ya. Bunda Ilmunya. Aulia, Bunda Terima kasih, Yuli, Bang Bunda Ambariani, Angga. Bunda Dewi. Terima kasih Kak Ustaz. Iva, Sehat-sehat semuanya. amin. Bunda Iis, Kak Mariani, Kak Noviana, Kak Ruhi, Kak Nurul, Bunda Rilfa, Kak Rianti, Bang Rizwan, Bunda Willy, Bunda Erna, terima kasih. Sama-sama Ya, Bunda. Ustaz. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bunda. Bunda Aulia, terima kasih. Ya, saya izin live ya. Enggak, silakan diinin. Oke. Ditutup. Terima kasih Abang Angga, panitia, dan ibu-ibu semua. Oke, sama-sama Bunda. Oke, sampai ketemu di acara barbecue selanjutnya. Semoga sehat selalu ya semua. Amin. Saya mau pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Izin live. Hmm.